Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Kami masih melanjutkan perbincangan bagaimana memperkuat perdagangan dan juga ekspor. Masih bersama saya ada Pak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia. Tadi kita bicara soal inovasi. Nah, kalau ngomongin soal inovasi ini yang menarik sekali karena pastinya di tengah penekanan kinerja ekspor saat pandemi dan juga akhir tahun 2020 ini, apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan bagaimana pemetaannya? Ya, tentu ini saya pikir kerja sama semua pihak ya. Tidak hanya dari Kementerian Perdagangan ya, tetapi saya pikir lintas KL, ya, kementerian dan lembaga dan juga daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten, juga di Kota Madia ya. Sebagai contoh misalnya ya, yang melakukan terobosan-terobosan kan banyak sebetulnya kan di tingkat daerah ya, di para kepala daerah ini kan yang banyak melakukan inovasi ya, kreasi dengan berbagai macam kebijakannya dan juga terobosan-terobosannya ya. Sebagai contoh misalnya baru-baru ini misalnya di Sulawesi Utara itu ada kargo langsung ya dari Manado ke Tokyo ya menggunakan pesawat Garuda Indonesia ya. Itu salah satu hasil dari sinergi pemerintah provinsi ya dengan Garuda Indonesia ya, dan juga dengan KBRI Tokyo ya, yang tentu lintas kementerian lembaga, di mana kita juga punya atas perdagangan di Tokyo di Jepang ya. Itu sangat memberikan manfaat yang real ya. Sebagai contoh ya, untuk ekspor bisa menggunakan jalur itu secara lebih praktis dan lebih cepat ya. Dan itu sudah dilakukan, ekspor tuna ya, ekspor tuna, ikan tuna yang memang selama ini menjadi salah satu kekayaan di Sulawesi Utara itu di Manado, itu diekspor dengan demikian cepatnya, dengan demikian efisiennya menggunakan jalur kargo yang selama ini belum pernah ada. Dan itu sangat memotong step-step yang selama ini mungkin menjadi rintangan. Nah, itu kan salah satu terobosan yang bisa dilakukan. Dan saya pikir juga banyak daerah-daerah lain yang memberikan terobosan semacam itu ya, tidak hanya dari kargo mungkin tapi dari fasilitas lainnya. Nah, saya pikir ini merupakan sebuah momentum ya yang tepat ya, dan juga saya pikir merupakan sebuah kesempatan ya untuk kita semua dari pusat dan juga dari daerah untuk mematchingkan apa yang menjadi role pemerintah pusat yang bisa support ya, tidak hanya dari kementerian dan lembaga dan juga institusi. Saya pikir juga bisa dari BUMN ya, seperti contoh Garuda Indonesia itu kan bagian dari BUMN, dan juga melibatkan misalnya bank-bank ya, yang tentunya mungkin dibutuhkan untuk memberikan fasilitas kredit pinjaman dan lainnya untuk bisa memudahkan dan juga mensupport berbagai macam mobilitas, dan pemerintah daerah ya, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Karena kan saya ingin sampaikan bahwa untuk merealisasi dan juga mengeksekusi ini kan harus perlu sinergi. Tidak bisa kita kerja sendiri. Ini kan teamwork ya. Apalagi kalau kita bicara ekspor ya, Bu Gopi. Karena kita bicara ekspor itu kan tidak hanya antara Kemendak dengan pihak luar ya, tapi kan juga melibatkan banyak sekali institusi ya. Mulai dari Kementerian Luar Negeri ya, mulai dari Kementerian Perindustrian ya, mulai dari pemerintah daerah memang yang memiliki produk-produk yang bersangkutan untuk diekspor keluar. Karena kan banyak sekali produk-produk itu kan adanya di daerah-daerah ya kan, adanya dari kabupaten dan kota Madia ya kan, dan mereka ini yang harus banyak berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah ya, dan dengan kami, dengan di pusat ya, dan juga dengan di luar negeri perwakilan. Kebetulan kami punya ADAK dan punya ITPC, dan juga dengan Kementerian Luar Negeri di KBRI dan juga di KJRI. Nah, artinya ini semua kerja teamwork ya, kita tidak bisa kerja hanya masing-masing atau parsial atau hanya satu sektor ya. Nah, oleh karena itu momennya sudah pas ya, dengan adanya terobosan-terobosan yang dilakukan banyak oleh kepala daerah ya, dan juga mungkin dengan banyak kegiatan yang kami lakukan, dari misalnya contoh revitalisasi pasar, itu kan membuat banyak interaksi sebetulnya kan dengan pemerintah daerah, sehingga kami akan semakin lebih banyak terlibat dan juga banyak dilihat dan juga banyak dirasakan oleh kehadirannya oleh pemerintah daerah, sehingga bisa membuat banyak sekali ide-ide dan juga banyak sekali gagasan yang bisa direalisasikan. Nah, itu yang menjadi salah satu aspek yang real yang memang kami akan lakukan. Seperti itu kira-kira. Dan strateginya yang paling penting adalah bagaimana kita mewujudkan ini dalam rangka menciptakan sekali lagi trade balance yang positif, neraca perdagangan yang positif, yang memang sudah positif dan diharapkan akan terus positif ya. Definisinya positif itu kan artinya ekspornya lebih besar daripada impornya, dan itu sudah terjadi dengan angka yang konkret 11,05 miliar US dollar per Agustus 2020, dan kita harapkan September ini, Oktober ini dan seterusnya akan tetap terjaga di level yang positif dengan pemahaman ekspor lebih besar daripada impor sesuai dengan arahan Pak Presiden Joko Widodo. Dan tentunya ini semakin encourage kita untuk melakukan ekspor dari segi para stakeholder, dari segi asosiasi, dari segi pengusaha ya, apalagi yang sudah kami bantu dan kami support dengan realisasi perjanjian
perjanjian dagang, Mbak Popi, yang memang itu menjadi salah satu tupoksi kami sebagai Wamendak untuk merealisasikan dan mempercepat dan eksekusi perjanjian dagang yang tersebar di seluruh dunia ini yang mungkin sangat melibatkan banyak area-area strategis. Gitu. Oke, Pak Jerry, kemarin kami mendengar bahwa ternyata di Manado ya kalau nggak salah ini ada pelepasan produk ekspor ke Jepang begitu dari sisi sektor perikanan. Apa saja sektor-sektor yang saat ini akan terus didorong oleh Kementerian Perdagangan di era disrupsi digital ini? Saya pikir banyak sekali ya produk-produk yang kita bisa dorong ya. Tidak hanya dari produk olahan makanan, tetapi kami berorientasi dan fokus kepada banyak hal-hal yang misalnya sudah menjadi olahan ya. Apakah itu setengah jadi, seperempat jadi, ataupun 3/4 jadi dan seterusnya. Kalau bisa bahannya tidak hanya bahan mentah yang kami ekspor ya. Dan saya pikir seluruh daerah memiliki potensi itu ya. Mulai dari olahan makanan, olahan minuman, elektronik dan seterusnya. Tetapi saya pikir yang menjadi kunci di sini adalah bagaimana adanya sinergi tadi ya, dan bagaimana adanya kreativitas ya, dan juga inovasi untuk bisa memperlancar ya arus distribusinya, arus ekspornya dan seterusnya, dan juga simplifikasi peraturan yang itu juga dilakukan oleh Kemendak ya dalam hal ini. Kan kebijakan untuk ekspor itu kan dipusatkan di bawah Kemendak, dan Kemendak itu kan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo kan melakukan simplifikasi ya peraturan-peraturan, dan Pak Menteri Perdagangan juga sudah banyak melakukan simplifikasi peraturan ya untuk bisa memudahkan ya para eksportir kita, para pedagang kita, para pelaku usaha kita untuk bisa melakukan penekanan ke ekspor yang bisa dibawa keluar ya. Contohnya misalnya mungkin beberapa waktu lalu juga misalnya contoh kertas ya, lalu juga mungkin tadi saya sebutkan elektronik, olahan makanan, minuman ya. Kalau tadi Sulawesi Utara disebut ikan tuna yang itu juga menggunakan kargo yang langsung dari Manado ke Tokyo lewat pesawat Garuda Indonesia dan seterusnya. Nah itu salah satu contoh yang real yang memang sudah dilakukan, dan saya pikir itu akan terus dilakukan. Bagaimana kita melihat ya, mengcapture momen ini ya, karena kita melihat neraca perdagangan yang surplus yang 11,05 miliar US dollar yang positif, kita bisa memberikan pesan yang optimis. Oke, ayo kita para pedagang, para pengusaha, stakeholder, kita manfaatkanlah momen ini ya. Kita tahu masa memang lagi sulit pandemi COVID-19 ya, dan kita harus mengutamakan kesehatan sekali lagi. Tetapi kan aktivitas perdagangan ya harus balance ya kan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan itu tentu harus kita matchingkan ya kan. Kesehatannya kita prioritas ya, perdagangannya harus kita balance sesuai dengan protokol kesehatan. Nah konkretnya hal-hal yang turunan yang teknis tadi, contohnya misalnya tadi Kementerian Perdagangan, digitalisasi pasar tradisional. Nah itu kan artinya memudahkan protokol kesehatannya dapat ya kan, dalam arti mencegah penularan melalui transaksi cashless ya, non tunai, sesuai dengan protokol kesehatan, perdagangannya tetap jalan ya kan. Nah itu kan membuat semua pihak menjadi merasa lebih aman dan nyaman, merasa menjadi lebih produktif ya di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Karena kita sekali lagi sebagai sebuah bangsa yang besar ya, tentunya kita harus tetap optimis menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan tidak hanya Indonesia ya, seluruh negara ya, kurang lebih 200 negara lebih menghadapi COVID-19 ini. Nah kita harus melihat ini dalam sebuah kerangka besar untuk bisa menghadapi ini dengan strategis, dengan mengutamakan kesehatan, melakukan aktivitas perdagangan sesuai dengan protokol kesehatan, dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan yang akan terus dilakukan pemerintah. Sebagai contoh tadi digitalisasi, lalu juga inovasi-inovasi dari para kepala daerah, ya sinergi antara pusat dan juga dengan daerah, dan perwakilan misalnya ITPC dan ADAK yang kami miliki di bawah Kemendak dan seterusnya. Nah inilah yang saya pikir ya, kita tidak boleh menyerah, kita harus terus jalan, dan tentunya ini menjadikan salah satu modal dasar kita ya, sebagai bagaimana bangsa yang kita mampu berjuang menghadapi semua ini di tengah masa-masa yang sulit. Optimis ya kita untuk sampai akhir tahun ini kinerja perdagangan kita tetap moncer dan juga positif begitu ya. Betul. Baik, Pak Jerry terima kasih untuk informasi dan juga bincang-bincangnya bersama kami. Sukses terus untuk Kementerian Perdagangan. Sama-sama. Dan terus meningkatkan kinerjanya dengan bantuan seluruh pihak dan juga seluruh lini di tanah air. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Popi Zindra, terima kasih. Sampai